Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati setiap hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terpuji terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bagaimana dasar kehidupan orang Kristen? Terima kasih. Bagaimanakah dasar kehidupan orang Kristen itu? Saudara-saudari sekalian, manusia menjalani kehidupannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah, yang pertama, banyak orang yang mencari kekayaannya, mencari, dan hanya mencari, tapi dia lupa untuk menikmatinya. Yang kedua, ada orang yang menikmati hidupnya. Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia doakan apa yang ia kerjakan, dan dia kerjakan apa yang dia doakan. Lalu yang ketiga, ada beberapa orang yang hanya berpangku tangan menunggu keajaiban datang dalam kehidupannya. Ia hanya menunggu, bermimpi, dan berangan-angan bahwa suatu saat akan datang keajaiban dalam kehidupannya. Ketiganya adalah realitas yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimanakah dasar kehidupan orang Kristen yang benar itu? Mari setiap kita merenungkan, apakah kita mengharapkan kehidupan kita akan berakhir dengan memiliki makna, atau bahkan kita hanya menjalankan kehidupan kita hanya dengan sekedar, lalu membiarkan hidup kita berakhir dengan sia-sia. Saya yakin bahwa semua kita mengharapkan hidup kita berakhir dengan penuh makna. Satu hal yang saya yakini, bahwa dalam hidup adalah tanpa Tuhan, semua yang ada di atas bumi, di bawah langit ini adalah suatu yang sia-sia. Untuk dapat mencapai makna hidup yang sesungguhnya, ada dua hal yang wajib kita lakukan. Seperti yang dikatakan pengkhotbah pada nats ini, bahwa kita harus takut akan Tuhan, dan kita harus melakukan perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari melakukan perintah-perintahnya. Dengan takut akan Tuhan, kita akan melakukan segala perintah-perintahnya. Pilihannya adalah saat ini, apakah kita memilih untuk memakai dan memaknai kehidupan kita dengan melakukan perintahnya, atau bahkan kita hidup hanya dengan pendirian kita sendiri tanpa penyertaan tangan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan dalam katanya, yaitu akhir kata yang menutup, mengakhiri dan menyimpulkan pencarian makna kehidupan setiap orang. Banyak hubungan sebab akibat dalam proses kehidupan manusia. Perjalanan manusia dan pekerjaan yang Allah lakukan tidak akan mengalami proses perhentian. Pengkhotbah mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Semua yang dilakukan manusia tanpa penyertaan tangan Tuhan akan berakhir sia-sia. Itu semua hanya melelahkan badan dan tidak ada yang berarti. Takutlah akan Allah dan bertanggung jawablah pada perintahnya. Itu adalah hal yang paling dimaknai dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari renungkan bahwa apapun yang kita lakukan saat ini adalah sia-sia tanpa penyertaan tangan Tuhan. Kita harus yakin bahwa apapun yang kita kerjakan, boleh kita doakan, meminta penyertaan tangan Tuhan, karena kita tahu tanpa Tuhan semua akan sia-sia, dan dengan Tuhan semua akan memiliki makna. Mari memaknai hidup dengan takut akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya.
Amin.